Saila, ayah pulang nih, lapar banget nih, nyium aroma masakanmu. Mandi dulu Ki, badan ayah bau. Kan gak enak kalau langsung makan ya. Wah, tumben, anak ayah cerewetnya manis gini. Hehe, aku masak sayur asem nih. Coba sana, takut keburu dingin. Udah kecium wangi asamnya dari depan tadi. Kamu tuh mirip banget sama ibu kalau masak. Tanganmu gak pernah gagal. Jangan bandingin aku sama ibu terus dong, nanti aku nangis loh. Ayah kan cuma kangen, rumah ini sepi banget sejak ibu muda gak ada. Aku juga kangen ya. Tapi kalau kita terus sedih, nanti ibu malah ikut sedih di sana. Ya, aku pengen tanya sesuatu deh. Tanya apa nak? Ayah, pernah kepikiran buat nikah lagi nggak? Malah kamu yang nanya duluan. Padahal ayah juga lagi mikirin itu. Serius ya? Iya, udah 2 tahun sejak ibu kamu pergi. Ayah cuma ngerasa rumah ini terlalu sepi buat kita berdua. Tapi aku bisa kok ya. Aku bisa ngurus rumah, masak, nyuci, semuanya. Ayah tahu kamu bisa, tapi kamu juga butuh sosok seorang perempuan yang bisa nemenin kamu curhat hal-hal yang gak ayah paham. Aku takut aja ya. Takut orang yang gak sayang aku kayak ibu dulu. Ayah janji gak bakal sembarangan milih. Ayah cuma mau ada yang bantu ayah jagain kamu juga. Kenapa sekarang baru kepikiran ya? Tadi di bengkel lihat teman ayah nikah lagi. Istrinya sabar banget nungguin di rumah. Ayah jadi kepikiran gimana kalau kita juga punya sosok kayak gitu di sini. Oh, aku ngerti sih. Cuma rasanya masih aneh aja dengan kata ibu baru. Iya, ayah juga belum kebayang. Tapi kalau ada orang yang baik, kenapa nggak dicoba buka hati lagi kan? Janji ya, kalau nanti ayah bener nikah lagi, aku harus kenal dulu sama orangnya. Jangan tiba-tiba dia pulang, terus dibilang ini ibu barumu. Haha, ayah nggak sebarbar itu kok. Kamu pikir ayah nggak punya sopan santun apa? Nah, aku cuma takut aja. Aku pengen nemenin ke lama kayak sekarang. Jangan sampai berubah. Rumah ini tetap rumah kita nak. Orang baru cuma nambah hangatnya, bukan gantiin yang udah pergi. Semoga aja gitu ya. Aku gak mau kehilangan ayah juga. Kamu nggak bakal kehilangan ayah. Justru ayah pengen kamu punya hidup yang lebih lengkap lagi gitu. Yaudah deh, aku percaya sama ayah. Tapi janji ya, kalau nanti ada yang deket, aku mau tahu dulu. Deal, sekarang makan lagi Gi. Iya. Beberapa hari kemudian, hari itu, Saila mendengar suara motor berhenti di depan pagar. Ia menoleh. Lihat ayahnya turun dari motor bersama seorang perempuan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Saila, sini nak. Kenalin, ini Ibu Ida. Ayah udah sering cerita soal kamu ke beliau. Oh, halo Bu. Silakan masuk. Saya Saila. Wah, kamu cantik banget nak. Mirip almarhumah ibumu ya. Ya Allah, ayahmu beruntung banget punya anak kayak kamu. Makasih Bu. Masuk aja yuk, biar nggak panas di luar. Gak usah repot-repot. Aku bawa minum sendiri kok. Aku tuh gak enak kalau disuguhin. Gak apa-apa kok Bu. Udah bisa juga kok nyiapin air buat ayah. Kamu rajin banget Saila. Pasti di sekolah pinter juga ya. Ya lumayan lah Bu. Yang penting gak tinggal kelas. Lucu kamu nih. Anak remaja tuh emang harus baik senyum kayak gini. Barat muda kayak aku. Ya Bu. Nah, gimana Saila? Ayah sama Ibu Ida ini udah berapa kali ketemu, ngobrol cocok, dan ayah kepikiran buat serius gitu. Oh iya, ayah udah bilang. Aku seneng kok bisa kenal langsung. Aku juga seneng banget bisa kenal kamu nak. Mudah-mudahan nanti kita bisa deket ya, kayak ibu sama anak sendiri. Doain aja ya, semoga semuanya lancar. Aku doain ya, semoga bahagia. Makasih ya Saila, kamu anak baik banget. Aku yakin kita bakal rukun. Iya Bu, aku juga harap begitu. Hari itu berjalan manis. Saila mencoba menerima sosok baru dalam hidup ayahnya. Sementara Ida menampilkan diri dengan penuh keramahan dan kesantunan yang membuat semuanya tampak sempurna. Beberapa bulan berlalu setelah pernikahan. Rumah yang dulu hangat kini terasa berubah. Ida duduk di ruang tamu dengan ponsel di tangan.
memeriksa barang online yang ingin ia beli. Kebetulan Saila lewat, membawa ember cucian. Saila, sini bentar. Iya bu, kenapa? Ini, tolong Ana aplikasi banjir HP ibu. Ibu lupa passwordnya. Oh, ini bu. Nih udah. Apa nih? Bu, harganya mahal banget. Kamu gak usah ikut komentar. Tugasmu bantu aja. Lagian, nanti juga bapakmu yang bayarin. Tapi kan, ayah belum tahu kan bu? Alah, ayahmu mah nurut aja sama aku. Lagian dia yang bilang kan, anggap aja rumah ini tanggung jawab bersama. Jadi ya, aku tanggung jawabnya ngatur keuangan. Tapi kalau kebagian beli, nanti tagihannya numpuk bu. Kamu kok ngomong kayak orang dewasa sih? Udah, jangan banyak bacot. Sana, urus aja cucianmu. Maaf bu, aku cuma ingetin aja. Dengar ya, mulai sekarang jangan suka ikut campur urusan orang tua, apalagi soal uang. Itu bukan urusan kamu. Iya bu. Lagian, kamu terus belajar biar bisa bantu ibu nanti. Anak muda sekarang tuh banyak loh yang bisa cari uang dari HP. Lihat tuh, selebgram cantik itu. Mereka modal cantik, gaya, hasilnya gede. Maksudnya bu? Ya nanti ibu ajarin. Kamu kan lumayan cantik nih, tinggal dipoles dikit. Siapa tahu bisa bantu ibu cari penghasilan tambahan. Hah? Tapi aku gak bisa kayak gitu bu. Aku malu. Malu tuh gak bikin dapat uang Saila. Kamu pikir kita bisa nih? Dia cuma ngandelin gajahmu di bengkel. Tapi ya kerja keras bu. Aku juga bisa bantu pakai cara lain kan. Duh, kamu ini ngeyel banget ya. Udah, nanti kalau aku bilang foto-foto buat konten, kamu nurut aja. Jangan bikin aku kesel. Iya bu, maaf. Bagus, sekarang lanjut nyuci. Aku mau pesan skincare dulu. Jangan lupa ya bersihin kamar juga. Ada lantai kotor banget. Iya bu. Sore itu, suara blender dari dapur berhenti. Ida keluar sambil membawa segelas jus, lalu duduk di depan Saila yang sedang lupa pakaian. Hei Saila, ibu udah mikir panjang soal ini. Pembelian dari ayahmu tuh gak cukup. Harga barang makin naik. Listrik aja sekarang mahal banget. Tapi kan selalu bilang kalau bisa hemat kita bu. Hemat? Kamu pikir listrik, air, banjir dapur tuh bisa dibayar pakai doa apa? Enggak lah. Makanya ibu punya ide biar kita dapat uang tambahan kayak ibu bilang tadi siang. Ide apa bu? Kamu tahu gak? Banyak anak muda sekarang yang bisa dapat uang dari sosial media. Tinggal upload foto cantik, bikin konten lucu, followers naik, nanti ada endorse. Maksud ibu, aku disuruh kayak gitu? Iya dong, kamu tak punya wajah cantik. Sayang kalau disimpan aja di rumah. Ibu bakal bantu atur semuanya biar katanya menarik. Tapi bu, aku gak berani. Aku gak terbiasa tampil depan semua orang. Denger sini, ini buat kebaikan rumah ini. Kamu mau tuh lihat ayahmu capek terus kerja siang malam, mau rumah ini kekurangan? Enggak sih bu, tapi apa bisa cara lain aja? Udah, jangan banyak alasan. Kamu tinggal nurut. Ntar nanti hasilnya kan bagi kita semua. Tapi kalau ayah tahu gimana? Nah itu, kamu jangan pernah bilang ke ayahmu. Nanti kamu bocorin, ibu bakal tanggung jawab dia. Tapi kamu juga siap terima akibatnya. Aku takut bu. Takut kenapa? Ibu bakal bantu kok kamu pilih baju, pose, semua aman. Gak bakal ada yang tahu rencana ibu. Pokoknya kamu ikut aja ya. Iya bu, tapi tolong jangan marah ya kalau aku belum bisa langsung lancar. Nah gitu dong, ibu senang kalau kamu ngerti. Nanti kamu siap-siap ya, ibu udah pesan baju dari online. Hari itu, Saila mata dirinya di cermin. Hatinya berat, tapi ia mencoba percaya kata-kata Ida bahwa semua ini demi rumah dan ayahnya. Ia belum tahu langkah kecil itu akan menyeretnya jauh dari kehidupan yang ia kenal. Beberapa minggu berlalu, nama Saila mulai sering muncul di kolom komentar orang-orang di dunia maya. Ia populer dengan wajah manisnya. Setiap hari, Ida terus menyuruhnya membuat konten baru. Hari itu, di halaman belakang rumah, Saila termenung. Saila, kenapa diem aja? Ayo dong, pose lagi. Ini fotonya udah bagus loh, tapi kurang ekspresif. Senyum dikit, kayak yang kemarin toh. Bu, aku capek. Dari pagi udah foto, ganti baju 3 kali. Aku pengen istirahat bentar aja. Istirahat mulu. Nanti manajemennya turun. Kalau begitu jadi terkenal tuh gampang apa? Harus upload.
biar followersnya nggak kabur. Tapi aku bukan robot, Bu. Aku cuma pengen duduk aja bentar, kepala aku pusing. Alah, sedikit aja dah ngeluh. Kamu harusnya bersyukur. Gara-gara kamu, rumah ini dapat penghasilan. Banyak loh endorse yang udah ngerik. Tapi aku malu, Bu. Komentarnya kadang jahat. Banyak yang ngomongin hal gak enak. Ya terus sih, kok jadi orang terkenal kalau nggak kuat mental. Ya jangan hidup dong di zaman sekarang. Aku gak mau terus begini, Bu. Aku pengen hidup normal lagi. Heh, sekarang tuh kamu harus manfaatin kesempatan. Banyak loh orang pengen posisi kamu, tapi gak bisa. Tapi aku rasa ini salah, Bu. Aku gak nyaman liatin orang-orang tiap hari. Udah, diam aja. Jangan bikin ibu marah. Kalau kamu terus-terusan ngelawan, ibu bakal kasih tahu ke ayahmu semua. Termasuk foto-foto kamu yang udah viral tuh. Mau kamu? Dia tahu kamu jadi selebgram diam-diam. Tapi kan ibu yang nyuruh. Ya makanya itu. Awas saja ya kamu, masih membuka mulut ke ayahmu. Iya, Bu, aku gak akan ngomong. Nah, bagus. Sekarang berdiri. Ganti baju yang pink itu. Terus foto bawah pohon. Cahayanya lagi bagus. Iya, Bu. Waktu terus berjalan. Hari itu, Ida memperhatikan penghasilan dari akun milik Sayla. Wajahnya tampak tidak puas. Sayla, sini deh bentar. Aku udah liat akun kamu. Pengikutnya emang nambah. Tapi hasilnya masih kecil banget. Kita nggak bisa nih terus-terusan kayak gini. Maksudnya gimana, Bu? Bukan udah lumayan ya? Paling enggak udah bisa bantu buat beli kebutuhan rumah. Lumayan aja nggak cukup. Ibu tuh pengen kamu bisa berkembang. Kamu cantik, wajahmu fotogenik. Kalau kamu bener tempat sedikit beda, lebih menarik, pasti banyak nih ngikutin kamu. Tampil beda gimana, Bu? Aku udah coba pakai baju yang rapi. Edit fotonya juga bagus. Apa yang kurang? Bukan gitu maksud ibu. Maksudnya tuh tampil cantik, manis, dan agak terbuka dikit lah. Biar gak kelihatan kaku. Bu, aku malu. Aku gak nyaman kayak gitu. Apalagi kalau ya tahu aku foto-foto begitu, pasti marah banget. Ayahmu gak perlu tahu, Sayla. Dengar ya, ibu ngelakuin semua ini buat kebaikan kita. Oh, daya kamu itu gak cukup. Kamu juga tahu kan? Tagihan rumah, listrik, belanja, semuanya makin mahal. Kalau kamu bisa bantu dikit, apa salahnya? Tapi Bu, aku takut dosa. Takut lihat orang yang salah. Orang lain bisa sukses dari hal kayak gini juga. Kamu juga bisa lah. Lagian ini bukan nyuruh yang aneh-aneh. Cuma tampil lebih sedikit menarik aja. Kalau kamu terus nolak, berarti kamu gak mikir masa depan kamu sendiri. Ibu tahu kamu anak penurut. Sekarang ganti baju. Ibu udah siapin model pakaian kamu yang cocok buat konten berikutnya. Suatu malam, saat Pak Raffi baru pulang kerja, membawa bungkusan berisi camilan, Ida menyambut Ida senyum manis. Wah, rumahnya wangi banget malam ini. Kamu masak apa dah? Masak biasa aja, Mas. Cuma sayur sop sama ayam goreng. Aku pengen nyenengin kamu biar gak bosan makan itu mulu. Haha, kamu tuh istri teladan banget. Aku bersyukur deh punya kamu. Oh iya, tadi sempet denger tetangga ngomong katanya kurir sering banget datang ke rumah kita. Kamu belanja apa sih dah? Itu bukan belanja, Mas. Aku tuh nabung dari sisa uang belanja yang kamu kasih. Terus aku beliin deh sedikit perabot di rumah makin bagus. Wah, kamu hebat dong. Pinter banget ngatur uang. Aku makin yakin aku nggak salah pilih istri. Sayla, kamu kenapa diem aja dari tadi? Nggak enak badan ya? Enggak ya, cuma kecapean aja. Ya udah, istirahat ya. Jangan dipaksain kalau lelah. Kamu masih muda, jangan stres-stres. Iya, Mas. Aku juga udah bilang gitu. Salah tuh anaknya peka banget dan suka pikiran anak kecil. Bulan berlalu. Paket demi paket datang. Kurir silih berganti mengetuk pintu. Di ruang tengah, Salam menunduk mata ponselnya. Nah, gitu doang Sayla. Ngeliat, aku
akun kamu makin meledak kan, komentarnya ribuan, pengikut nambah terus. Kita sukses banget sekarang. Iya bu, tapi aku makin bingung, makin takut juga. Kita buka komentar, banyak banget yang ngomongin aku. Ada yang muji, tapi ada juga yang lain. Ah, biasalah itu. Dunia maya memang begitu. Jangan baper kamu. Itu tandanya kamu diperhatiin. Tapi bu, aku rasa gak kehilangan diriku sendiri. Semua yang ku post bukan yang ku pengen. Semua dari ibu. Ya ampun Saila, kamu tuh harusnya bersyukur. Banyak orang di luar sana pengen di posisi kamu. Dapat duit, dapat nama, hidup juga mulai enak. Itu hasil kerja keras kita. Aku capek. Tiap hari harus mikirin konten, gaya, komentar orang. Semua orang sukses itu pasti pernah capek. Ibu juga capek. Tapi demi kamu juga kan. Kalau kamu berhenti sekarang, semua usaha kita sia-sia nanti. Dengar ya Saila, kalau kamu berhenti sekarang, kamu pikir kamu mau bayar semua ini dari mana? Dari ayahmu? Cukup? Enggak kan? Jadi berhenti ngeluh, fokus. Malamnya, di meja belajar Saila berserakan alat make up, tripod, dan pakaian yang belum sempat dirapikan. Kenapa harus kayak gini? Kenapa harus aku? Saila, kamu belum tidur? Dari tadi ayah lihat lampu kamu nyala terus tuh. Iya ya, bentar lagi kok. Kamu akhir-akhir ini beda nak. Lesu, murung, sering bengong. Ada apa? Cerita dong ke ayah. Gak ada apa-apa ya. Aku cuma capek sekolah, tugasnya banyak. Ayah ngerti, tapi kalau ada yang ganggu pikiranmu jangan dipendam ya. Kamu bisa cerita ke ayah kapan aja. Iya ya, makasih ya. Aku cuma butuh istirahat aja. Dak, kamu perhatiin gak sih Saila akhir-akhir ini? Kayak beda banget, matanya sering sembab, kayak habis nangis gitu. Ah mas, kamu tuh terlalu khawatir. Anak remaja wajar kayak gitu. Apalagi sekarang mereka kan gampang baper. Kalian cuma gara-gara temen yang gak belajar aja bisa nangis tuh. Tapi ini beda dah, aku kayak ngerasa dia nyimpen sesuatu gitu. Udah lah mas, jangan mikir macem-macem. Aku tiap hari sama dia kok, gak ada yang aneh. Lagi anak perempuan emang gitu. Makin gede, makin sensitif. Nanti juga lihat sendiri. Ya semoga aja cuma itu ya dak. Aku cuma takut dia kenapa-kenapa gitu. Tenang aja, aku jagain dia kok. Kau fokus kerja aja. Biar semua urusan rumah, aku yang ngurus. Namun, tak selamanya kebohongan akan terus terpendam. Malam itu, Saila berada di kamarnya. Ia tak tahan lagi. Dengan matanya nyaris tumpah, ia keluar kamar dan memanggil ayahnya yang duduk di ruang tamu. Ya, aku mau ngomong. Ini penting banget. Kenapa? Selama ini, aku bersuruh ibu jadi selebgram. Terus, konten itu gak senonoh. Semua foto dan akun aku, bukan aku yang kelola. Semua disuruh ibu. Bahkan uang dari situ, semuanya ibu yang pegang. Apa? Kamu disuruh Ida? Ida, jelasin ke aku. Bener kata si Saila. Kamu manfaatin anakku buat cari uang. Mas, tolong jangan teriak dulu. Aku jelasin semuanya. Jangan lebay mas. Aku coba bantu dia supaya bisa punya penghasilan. Lagian, kalau bukan aku yang mikirin uang di rumah ini, siapa? Mas, uang gaji mas aja kadang telat masuk. Belanja bulanan aja. Aku harus ngatur biar cukup. Tadi karena aku belum kaya, kamu tega jual diri. Jadi karena aku belum kaya gitu, kamu tega jual harga diri anakku. Heh, jangan masalah aku yang paling salah ya. Aku capek hidup kayak gini. Capek ngurus rumah, pura-pura bahagia. Sementara mas bisa kerja seharian tapi hasilnya gak cukup. Aku cuma pengen hidup enak, emangnya salah? Ya, udah, jangan berantem. Aku takut. Saila, masuk kamar aja sana. Aku udah gak tahan mas. Gak ada gunanya juga kan aku tinggal di rumah ini. Semua salah aku kan. Ya udah, aku pergi aja. Iya, kalau kamu udah ngerasa nggak berguna di sini, ya udah pergi aja sana. Aku nggak butuh istri kayak kamu. Aku juga udah muak tinggal di rumah ini. Gak ada yang ngerti aku.
Gak ada yang tahu kecocokan hidup enak.